Hai Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Nine Ballad yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Diceritakan, seorang wanita yang akan pensiun dari profesinya sebagai penari panggung erotis bernama Gypsy hidup bertetangga dengan seorang bocah bernama Sam, yang dijelaskan mereka berdua ini begitu dekat satu sama lain. Hingga pada suatu hari, pada saat Gypsy sedang melakukan pekerjaan terakhirnya sebagai penari panggung, keluarga Sam tiba-tiba mendapat masalah ketika mereka telah diduga mencuri suatu barang berharga milik suatu mafia yang diketahui bernama Jack. Mereka bertiga terlihat mencoba untuk melarikan diri, dan kemudian meminta Sam agar segera pergi ke tempat yang telah dijanjikan oleh ayahnya. Dalam keadaan panik, ayahnya Sam kemudian meminta bantuan kepada Gypsy yang telah selesai bekerja untuk membicarakan masalah tersebut kepada Jack yang saat ini mengincarnya. Diketahui, Jack ternyata adalah orang yang dikenal oleh Gypsy. Walau sempat ragu, Gypsy akhirnya bersedia untuk membantunya. Namun sialnya, karena begitu panik, mereka sempat kelewatan dengan arah tujuan jalan mereka. Dan lebih parahnya lagi, saat mereka berusaha untuk putar balik, mereka malah menabrak sesuatu hingga menyebabkan ayahnya Sam itu koit seketika. Tak hanya itu, komplotan anak buahnya Jack pun juga telah berhasil menemukan mereka, dan kemudian langsung mengeksekusi ibunya Sam dengan begitu ekstrim. Dan lebih malangnya lagi, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Sam yang berada di tempat itu, yang kemudian pergi sambil bersedih dengan membawa kalung milik ibunya. Menyadari telah terjadi sesuatu yang tak beres, Gypsy kemudian pergi ke rumahnya Sam dan kemudian bertemu dengan anak itu yang kini sangat bersedih atas kematian kedua orang tuanya tersebut. Gypsy yang memahami keadaan kemudian langsung membawa anak tersebut pergi, sebelum pada akhirnya beberapa anak buahnya Jack datang untuk mencari keberadaan Sam. Selama perjalanan, Gypsy berusaha untuk menenangkan keadaan anak itu, yang kini hatinya telah hancur pasca kejadian yang telah menimpanya. Besoknya, Gypsy berniat untuk mengantarkan Sam ke tempat pamannya, melalui sebuah jalur bus yang akan mereka tuju setelah mereka tiba di sebuah toko untuk membeli bensin dan juga sebuah ponsel, untuk menemani perjalanan Sam nanti. Namun, pada saat Gypsy memberitahukan hal tersebut kepada pamannya Sam melalui sebuah telepon, pamannya tersebut nampak tak ingin menampung keponakannya tersebut dan meminta Gypsy agar bisa mengulur waktu terlebih dahulu untuk bisa memberikannya jalan keluar. Sam yang sempat mendengar perkataan pamannya tersebut yang tak mau menerimanya nampak begitu sedih dan kemudian mencoba untuk kabur sebelum pada akhirnya mampu ditenangkan oleh Gypsy. Mereka berdua akhirnya tiba di sebuah halte bus. Namun sialnya, di tempat ini mereka malah bertemu dengan anak buahnya Jack. Sam yang diminta Gypsy untuk bersembunyi malah kabur sendirian, dan untungnya tak disadari oleh kedua anak buahnya Jack tersebut. Gypsy mulai menceramahi Sam yang tak mau mendengar perkataannya, yang menyebabkan bus yang Gypsy tunggu akhirnya telah berangkat. Atas hal itu, mereka pun kemudian memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Sembari Gypsy yang ingin kembali melanjutkan pekerjaan barunya sebagai seorang penulis, sedangkan Sam terlihat sedang mendalami hobinya sebagai seorang trader Bitcoin. Nampak, kedua orang ini mulai begitu dekat satu sama lain. Besoknya, Gypsy memutuskan untuk mengantarkan Sam seorang diri ke tempat pamannya Sam. Pada saat dia singgah di sebuah toko untuk membeli sebuah map, Gypsy tiba-tiba kembali bertemu dengan para anak buahnya Jack yang sedang mencari keberadaan Sam. Untungnya Gypsy bergerak cepat dengan menyembunyikan bocah tersebut ke tempat yang aman, hingga pada akhirnya berhasil mengelabui para anak buah Jack tersebut. Di tempat lain, sosok Jack akhirnya diperlihatkan, yang saat ini sedang berkomunikasi dengan Gypsy yang menghubunginya. Jack yang mengetahui tentang Gypsy yang menyembunyikan Sam yang diincarnya, berusaha membujuk Gypsy agar segera mengaku dan menyerahkannya. Namun, Gypsy mengatakan bahwa dia hanya memiliki seekor anjing yang kini telah diwariskan oleh bocah tersebut. Dan untuk membuktikan hal itu, mereka berdua pun kemudian sepakat untuk melakukan pertemuan. Dijelaskan, Jack dan Gypsy pernah mempunyai sebuah hubungan di masa lalu. Singkatnya, setelah selesai berdandan, Gypsy pun langsung pergi ke kediamannya Jack. Ditemani anjingnya Sam, Gypsy berusaha meyakinkan kebenaran yang dia katakan sebelumnya.
Gypsy kemudian mendekati Jack hingga membuat Jack tergoda dan kemudian berakhir pada sebuah perang mantap-mantap di antara mereka berdua. Setelah selesai in the Hoy, mereka kembali ngobrol tentang masa lalu mereka. Merasa misinya telah selesai, Gypsy pun kemudian langsung cabut dari tempat tersebut. Saat pulang, Gypsy disambut oleh Sam dengan sebuah pelukan, yang kemudian malah membuat Gypsy bersedih. Setelah itu, saat mereka sedang bersantai, Sam dan anjingnya yang sedang bermain tiba-tiba membuat sebuah insiden kecelakaan kecil, yang dikarenakan anjingnya Sam itu menemukan sebuah pelacak yang berada di kolong mobilnya Gypsy. Gypsy yang menyadari hal itu kemudian langsung meminta Sam agar segera bersiap untuk kabur. Benar saja, tak lama kemudian dua orang anak buah Jack tiba-tiba datang dan kemudian kembali bertemu dengan Gypsy, yang kini sedang berusaha menyembunyikan Sam dari balik tas besar yang telah direncanakan sebelumnya. Melihat hal mencurigakan itu, kedua anak buahnya Jack itu pun tentu saja merasa curiga dan kemudian menembak tas itu untuk membuktikannya, yang ternyata hanyalah berisi sebuah buku catatan milik Gypsy. Gypsy yang kembali berhasil kabur kemudian langsung meminta Sam yang bersembunyi untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kedua anak buahnya Jack akhirnya mendapat informasi tentang Sam, yang kini bersama Gypsy, melalui sebuah percakapan ibu-ibu yang sebelumnya terlibat masalah dengan Sam. Di tempat lain, Gypsy dan Sam yang telah kabur membuang alat pelacak yang ditemukannya ke mobil seseorang yang dia temui saat di jalan, yang akhirnya berhasil mengecoh pergerakan dari para anak buahnya Jack yang membuntutinya. Memanfaatkan hal tersebut, Gypsy dan Sam mampir di sebuah kedai makan untuk beristirahat. Pada scene ini, sebuah kejadian dramatis terjadi. Gypsy yang sedang melanjutkan hobinya sebagai penulis diganggu oleh Sam yang kurang perhatian, hingga memancing emosi Gypsy. Atas hal itu, bocah itu pun kemudian menangis. Gypsy yang tak tega kemudian berusaha untuk membujuknya dengan sebuah cerita masa lalu yang pernah dia alami, seperti tindak kekerasan seksual yang dia alami saat kuliah, hingga kehilangan anak sayangannya yang telah meninggal beberapa tahun silam. Di tempat lain, para anak buahnya Jack akhirnya menyadari tentang Gypsy yang telah berhasil mengecoh mereka semua. Sementara itu, Gypsy dan Sam yang kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya memutuskan untuk kembali menginap di sebuah hotel. Terlihat, kedua orang ini mulai akrab satu sama lain. Besoknya, Gypsy kembali berniat untuk mengecoh para anak buahnya Jack dengan menukar mobilnya dengan sebuah mobil baru yang dia temukan terparkir sembarangan. Namun sialnya, saat di tengah jalan tiba-tiba seseorang yang mengaku pemilik mobil tersebut muncul dalam keadaan terbangun dari tidurnya yang tepat berada di belakang mereka. Atas hal itu, perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua. Wanita tersebut diketahui bernama Tasmin. Setelah Gypsy menceritakan semuanya, Tasmin pun akhirnya bersedia untuk mengantarkan Gypsy dan Sam ke tempat tujuan mereka, dengan syarat hanya mengantarkan untuk setengah perjalanan saja. Hingga pada akhirnya mereka pun mampir di sebuah hotel untuk kembali beristirahat. Sementara itu, Gypsy yang ingin membayar makanan yang dipesannya akhirnya mengetahui tentang rekening bank miliknya yang tiba-tiba telah diblokir oleh seseorang. Merasa ada hal yang tak beres, Gypsy pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Tasmin yang mencurigai hal itu sempat berpikir untuk tak jadi mengantarkan Gypsy pergi. Namun, Gypsy berhasil meyakinkannya dengan sebuah bayaran yang besar. Belum lagi, Gypsy akhirnya juga menyadari bahwa Tasmin bukanlah pemilik mobil yang saat ini mereka gunakan. Dengan kata lain, mobil itu rupanya juga hasil curian yang telah dilakukan oleh Tasmin sebelumnya. Singkatnya, mereka kini akhirnya tiba di sebuah penginapan kecil milik mantan dosennya Gypsy yang kini telah menjadi temannya yang bernama Lacey. Di tempat ini mereka diizinkan untuk menginap. Namun bukannya beristirahat, Gypsy yang tak punya uang itu untuk membayar Tasmin malah memutuskan untuk pergi ke sebuah pemakaman dengan maksud untuk mengambil uangnya Jack yang dia ketahui tersimpan di salah satu pemakaman. Dengan membawa Tasmin, Gypsy pun tiba di tempat itu dan berhasil menemukan keberadaan uangnya. Namun sialnya, di tempat ini tiba-tiba mereka bertemu dengan Jack yang tiba-tiba muncul. Tasmin yang ketakutan memutuskan untuk kabur dengan mobilnya yang saat ini telah berhasil kembali ditaruh alat pelacak oleh anak buahnya Jack. Sementara itu, Gypsy yang berhadapan dengan Jack sempat terlibat adu mulut di antara mereka berdua. Jack yang terpana dengan kata-kata Gypsy terdiam dan membiarkannya pergi untuk sesaat.
Dan saat anak buahnya kembali, Jack pun akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Gypsy yang telah kabur. Dengan sebuah peralihan, Gypsy bersembunyi di salah satu tempat pemakaman, hingga pada akhirnya berhasil mengecoh Jack dan para anak buahnya. Besoknya Gypsy yang terbangun kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, kelompoknya Jack kembali melakukan tugasnya untuk mencari keberadaan Gypsy yang telah kabur. Gypsy akhirnya bertemu dengan Lacey dan juga Sam di suatu tempat yang sebelumnya telah mereka janjikan apabila sesuatu yang tak beres telah terjadi. Kemudian, Gypsy dan Sam memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya dengan meminjam mobilnya Lacey dan meninggalkan anjing mereka sebagai ganti untuk menemani Lacey yang sendirian. Di tempat lain, Tasmin yang sedang mangkal ditemukan oleh kelompoknya Jack yang langsung mengancamnya dengan sebuah senjata untuk memberitahukan keberadaan Gypsy dan juga Sam. Merasa panik dan takut, Tasmin langsung memberitahukan lokasi terakhir keberadaan Gypsy yang saat itu berada di penginapan temannya. Sementara itu, Gypsy dan Sam yang kembali melanjutkan perjalanan sempat terlibat konflik kecil. Diakibatkan, Sam yang secara usil telah membaca karya tulisan Gypsy tanpa izinnya. Atas hal itu, Sam pun dibuat kembali ngambek, sebelum pada akhirnya berhasil kembali ditenangkan oleh Gypsy. Di tempat lain, kelompoknya Jack akhirnya tiba di penginapan yang telah diberitahukan oleh Tasmin. Namun sayangnya mereka terlambat karena Gypsy dan Sam yang sudah tak ada di tempat itu. Lacey yang menyadari nyawanya dalam bahaya dikarenakan ketahuan berbohong saat mereka melihat anjingnya Sam yang berada di tempat ini, kemudian langsung bergerak cepat dengan menghabisi salah satu anak buahnya Jack. Tak hanya itu, Lacey juga berhasil mengusir yang lainnya dengan sebuah senjata yang dia bawa. Di tempat lain, Sam akhirnya membuka mulut dengan mengatakan bahwa di akun milik ayahnya terdapat uang yang banyak, yang tak lain adalah merupakan uang milik Jack yang telah dicuri ayahnya yang kini menjadi poin dalam permasalahan yang telah menimpa keluarganya Sam. Dijelaskan, tanpa sebuah kode, uang tersebut hanya bisa diakses melalui komputer yang berada di tangannya Sam. Gypsy berniat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Jack. Namun, Sam yang telah kehilangan keluarganya tentu saja tak ingin melakukan hal itu. Gypsy pun akhirnya menghubungi Jack untuk melakukan sebuah kesepakatan. Di tempat lain, kelompoknya Jack kembali bergerak dengan pergi ke tempat tujuannya Gypsy melalui sebuah informasi yang mereka dapat dari sebuah tanda map yang telah ditinggalkan Gypsy di mobil lamanya. Kemudian, kelompok ini mendapat perintah dari istrinya Jack agar segera menghabisi Gypsy dengan bayaran yang digandakan. Tak terasa, perjalanan yang dilakukan Gypsy dan juga Sam akhirnya telah sampai di tempat tujuannya. Di tempat ini, mereka bertemu dengan pamannya Sam yang sedang berkhotbah. Saat mendengar khotbah ini, tiba-tiba Gypsy memikirkan sesuatu yang kemungkinan telah mengubah tujuannya untuk membawa Sam pergi ikut bersamanya. Setelah mereka berdua, diam-diam malah mengambil seluruh uang milik Jack dengan keahlian yang mereka miliki. Namun sayangnya, rencana tak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. Saat mereka ingin kabur, keberadaan mereka berhasil ditemukan oleh kelompoknya Jack yang telah mengejarnya. Tanpa banyak bacot, para anak buah Jack itu langsung menembak Gypsy yang berusaha melindungi Sam secara bertubi-tubi, hingga sempat membuatnya tak berdaya. Dan untungnya Gypsy mampu bangkit dan kemudian membalas serangan anak buahnya Jack itu hingga berhasil membuat keduanya koip. Gypsy yang kini tak berdaya kemudian malah kembali mendapat serangan dari istrinya Jack yang muncul secara tiba-tiba. Alhasil, Gypsy pun akhirnya tepar sambil diiringi tangisan Sam yang membuat suasana semakin dramatis. Beberapa hari kemudian, Gypsy ternyata masih hidup dan kini sedang terbaring di rumah sakit. Sam menjelaskan sesuatu yang luar biasa kepada Gypsy. Kode terakhir yang Sam kirim kepada Jack untuk mengirim uangnya ternyata terdapat sebuah virus yang membuat uang itu akan secara otomatis akan terkirim ke suatu yayasan sosial. Tak hanya itu, Sam juga mengatakan bahwa dia juga telah menyisakan sedikit dari uang itu untuk mereka berdua. Mendengar hal itu, Gypsy nampak begitu senang dengan kelakuan bocah ini.
Setelah kondisinya membaik, dengan sebuah mobil baru yang mereka beli, mereka berdua pun pergi untuk mengunjungi anjing mereka yang telah lama ditinggalkan. Dan tentunya dengan perasaan yang begitu happy. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sampaikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.